Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Ananda Talaulu, MPM 234111030 dari kelas manajemen 23C. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian manajemen dan fungsi manajemen. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan baik secara pribadi maupun bisnis, sehingga menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Dengan demikian, proses manajemen akan membantu Anda dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang baik. Secara umum, tujuan dari manajemen meliputi beberapa poin penting berikut ini. Yang pertama, untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, meminimalisir cost atau biaya yang harus dikeluarkan, memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif, menentukan dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan, mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya, serta memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap awal kegiatan manajemen, dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi berserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pengorganisasian. Tujuan pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Yang ketiga adalah penempatan. Pada fungsi ini, seorang manajer harus mengetahui minat dan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Agar dapat bekerja secara maksimal, seorang manajer harus menempatkan seseorang pada posisi yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Fungsi manajemen yang keempat adalah pengarahan. Pengarahan atau directing adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaan. Fungsi pengarahan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan sehat, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Fungsi yang kelima adalah pengawasan. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi peraturan perusahaan. Fungsi pengawasan dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan berpatokan standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila diperlukan. Unsur-unsur manajemen yang pertama adalah manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan sebuah uang agar dapat berjalan dengan baik. Unsur ketiga adalah material. Unsur ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen pasti akan sulit tercapai. Fungsi keempat adalah mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Unsur kelima adalah metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Unsur yang keenam adalah pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena
barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik.